Masalah ada beberapa pendapat, artinya hadisnya memang itu ada hadisnya dan benar hadisnya. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat model baru dalam agama ini yang tidak ada dasar hukumnya, maka itu adalah merupakan perkara yang ditolak atau kategori bid'ah. Cuma yang salah kadang disalahpahami atau kita kurang sependapat adalah kemudian orang itu mengeklaim secara umum. Jadi kadang-kadang itu dalil agama itu ada yang umum, ada yang khusus. Ketika Nabi sudah melakukan dalil yang umum atau sebuah ibadah yang dalil umumnya itu ada, maka berarti bagian dari agama, bukan dari bagian yang tidak ada dalilnya dalam agama. Sebagaimana dicontohkan ketika orang melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah ini merupakan amal yang bertentangan dengan syariat yang ditolak dalam agama? Tidak. Kenapa? Karena dalil umum dari amal ini itu ada. Contoh, ketika dalam Maulid Nabi ada orang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagian dari perintah agama, dalilnya ada. Warattilil Qur'ana tartila dan sebagainya. Yang kedua ada di situ dalam Maulid Nabi ada yang namanya silaturahmi. Silaturahmi ini merupakan perintah dari agama, dalilnya banyak sekali. Bahkan Nabi ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, yang dibangun pertama kali adalah bagaimana membangun silaturahmi. Afshus salam wasilul arham. Tebarkan salam dan bangun silaturahmi. Dalam Maulid Nabi ada orang bersolawat. Solawat ini dalilnya mana? Ada perintah Al-Quran dan jelas sekali. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya apa itu? Innallaha, Allah dan juga malaikatnya Allah, mereka semua bersolat pada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya sudah ada dalam Al-Quran, dalil yang umum. Bahkan Allah pun ikut solawat di situ. Ada juga dalil yang mengatakan di situ dalam majelis dalam Maulid Nabi ada silaturahmi, ada ilmu di situ, ada majelis ilmu. Dan majelis ilmu jelas sekali merupakan majelis yang sangat berkah sekali. Dan hadisnya tidak terhitung tentang keberkahannya ini. Jadi kalau dikatakan tidak sah itu atau ditolak dalam agama itu, kalau memang amal-amal itu benar-benar merupakan sebuah amal yang tidak ada dalilnya baik secara khusus maupun dalil secara umum dalam agama kita. Jadi kalau memang sudah ada dalilnya, walaupun itu adalah umum, maka itu merupakan amal yang boleh dan dilakukan, untuk dilakukan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, di antaranya lagi adalah yang perlu kita waspadai adalah ada perbedaan antara bid'ah dan matruk. Jadi matruk itu, jadi tidak semua amal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu dinamakan bid'ah. Tapi yang tidak dilakukan Nabi itu kadang dinamakan bukan dengan bid'ah tapi matruk, artinya Nabi meninggalkannya. Kenapa meninggalkannya? Karena beberapa alasan, ada 60 alasan kenapa Nabi tidak melakukan sebuah amal tersebut. Ini ada kitab yang namanya Al-Matruk, itu amal-amal yang ditinggalkan Nabi, dan ada 60 kategori amal. Di antaranya kenapa Nabi meninggalkan amal tersebut? Karena Nabi sudah tahu, sudah menyebutkan dalilnya secara umum, atau Quran sudah menyebutkan dalilnya secara umum dalam Al-Quran, sehingga tidak perlu diulang lagi. Itu. Atau juga karena Nabi tidak menemukan perkara itu dalam daerahnya Nabi, sehingga Nabi tidak mengharamkannya tapi tidak memakannya. Nabi tidak melakukannya. Ini juga merupakan amal yang mungkin tidak dilakukan oleh Nabi tapi tidak dinamakan, kemudian tidak dinamakan sebagai amal yang bid'ah ini. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa menit lagi kita kebersamaan kita. Baik, jadi tadi itu adalah jawaban untuk tadi Bapak Solihin. Semoga juga para sahabat-sahabat sekalian juga bisa memahaminya. Jadi jangan gampang-gampang kemudian kita menyalahkan atau bahkan su'ul adab dengan para ulama-ulama. Ilmunya jauh di atas kita, sedangkan kita ini sangat jauh dari mereka. Kemudian kita kadang-kadang gampang mengeklaim amal-amal itu sebagai amal-amal yang bid'ah dan bid'ah. Ini berbahaya sekali begitu. Jadi membid'ahkan orang sendiri juga tidak ada dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu.